Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab fikih ibadah ya, yang berkenaan dengan zakat. Alhamdulillah, hari ini atau saat ini kita akan membahas bab tentang al-kharij minal ard. Al-kharij minal ard. Ya, ini al-kharij itu yang keluar ya, yang keluar dari bumi. Jadi hasil bumi gitu ya, maksudnya adalah yang dihasilkan oleh bumi, yang keluar dari bumi. Nah, ini segala hal yang keluar dari bumi ada ketentuan zakatnya ya. Taib, apa itu dan bagaimana? Nah, insya Allah nanti kita akan coba bahas ya. Nah, ini dalilnya adalah sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah ya, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, segala perkara yang telah kalian usahakan. Jadi yang kalian usahakan, min thayyibati berupa perkara-perkara yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkanlah juga segala perkara yang telah kami keluarkan bagi kalian minal ard, dari bumi. Ya, jadi yang Allah keluarkan dari bumi maka infakkanlah, zakatilah begitu ya. Kemudian dalam surah Al-An'am 141 Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi ansha'a jannatin marusyat wa ghairu ma'rusyat. Dialah Allah yang telah menumbuhkan jannat, kebun-kebun, ma'rusyat yang merambat, wa ghairu ma'rusyat, dan juga yang tidak merambat, wa nakhla, kemudian juga pohon kurma, wa zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanam-tanaman yang berbeda, beraneka ragam, ukuluhu, buahnya, wa zaitun wa rumman, juga Allah yang telah menumbuhkan zaitun, juga ar-rumman. Delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak serupa. Yang serupa itu adalah bentuk dan warnanya. Wa ghairu mutasyabih, yang tidak serupa adalah rasanya. Kulu min samarihi idza asmara, makanlah, konsumsilah buah-buahan itu ya, idza asmara, ketika telah matang, telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya, yaitu bayarkanlah zakatnya, yauma hasadihi, pada hari dipanennya ya, pada hari ketika dipanen. Ya, ini surah Al-An'am 141 ya. Jadi waktunya kapan? Ketika dipanen. Insyaallah nanti dibahas ya. Taib. Kemudian selanjutnya ini yang disebut dengan al-kharij minal ard adalah al-hubub was-simar. Al-hubub itu biji-bijian ya, wasimar, dan buah-buahan. Tapi ini ada dalilnya ya. An Abi Burdah, an Nabi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Abu Burdah ya, dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ba'atsahuma, mengutus keduanya, yaitu Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, ilal Yaman, kepada ke Yaman, yu'allimanin nas, untuk mengajarkan ya, agar keduanya mengajarkan manusia. Fa amarahum an la yakhudhu illa minal hintah, maka Nabi memerintahkan mereka untuk tidak mengambil zakat ya, illa, kecuali minal hintah, dari gandum halus, wasyair, dan gandum kasar, watamar, kemudian juga kurma, wadzabib, ya, kurma kering atau kismis ya, kismis ya. Ini rawah al-Hakim, diriwayatkan oleh al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Nah, kemudian juga ada riwayat yang lain dari Mu'adz, annahu kataba ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil khudrawat. Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya beliau menulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bertanya tentang al-khudrawat, tentang sayur-sayuran, wahiyal bukul, sayur-sayuran. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fiha syai'un, tidak ada di dalam sayur-sayuran itu sesuatu pun, maksudnya tidak ada zakat. Nah, jadi di dalam hadis ini yang dizakati ya, sepakat 4 perkara ini, yaitu hintoh ya, gandum halus,
kemudian asyair gandum kasar ya, kemudian at-tamar yaitu kurma, kemudian az-zabib kurma kering atau kismis. Nah, 4 hal ini sepakat ulama wajib untuk zakat. Nah, di luar ini maka berbeda pendapat ya, di luar yang 4 hal ini berbeda pendapat. Tapi saya akan bahas, nggak apa-apa ya, insya Allah ini sebagai pemahaman kita. Yang pertama pendapat Hanafiyah. Pendapat apa? Hanafiyah. Kalau ulama Hanafiyah ya, Abu Hanifah ya dan ulama-ulamanya mengatakan seluruh yang keluar dari bumi maka ini wajib dizakati. Bukan hanya keempat ini, tapi seluruh yang keluar dari muka bumi, sayur-sayuran, buah-buahan yang dihasilkan maka itu wajib dizakati, sebagaimana yang tadi di surah Al-An'am ayat 141. Ini ulama Hanafiyah. Tapi kalau ulama Malikiyah dan Syafi'iyah ini mengatakan yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Nah, jadi ilat dari 4 hal ini ya, 7 ilat itu maksud ya, atau hukum dari 4 hal ini ya adalah makanan pokok. Nah, jadi 4 hal ini kan makanan pokok. Maka ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menjadikan syarat dibayarkan zakat itu ketika yang dikeluarkan dari muka bumi itu ya, yaitu makanan pokok dan yang lama disimpan ya. Maka beras, jagung, gandum, apalagi sagu ya, di dalam satu daerah kan sagu itu menjadi makanan pokok, maka wajib dizakati ya. Jadi kalau Malikiyah dan Syafi'iyah itu ilatnya ya, penyebabnya adalah makanan pokok ya. Setiap makanan pokok dan lama disimpan maka ini wajib dizakati ya. Nah, ulama Hanabilah, Ahmad bin Hambal dan Hanabilah nanti kita bahas ya, karena ini kita bahas adalah mazhab Hambaliyah, jadi insya Allah nanti kita akan bahas ya. Dan ulama Zahiriyah ya, seperti Imam Abu Dawud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm ya, mengatakan bahwa 4 hal inilah yang wajib dizakati, selain ini maka tidak wajib ya. Nah, ini pendapat Zahiriyah. Nah, adapun pendapat Hanabilah insya Allah kita akan coba bahas di kesempatan kali ini ya. Walaupun yang pendapat saya pribadi ya lebih ke arah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah ya. Tapi insya Allah ini kita bahas bab tentang zakat pertanian menurut Imam Ahmad bin Hambal dan ulama Hanabilah ya. Taib al-hubub was-simar, biji-bijian dan buah-buahan. Syartuhu, nah, syaratnya. Apa syaratnya yang wajib dizakati berupa pertanian biji-bijian dan buah-buahan ini? Maka syaratnya makilan, yang ditakar, yang ditakar. Yang ditakar ini adalah dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sok. Jadi ini kaidah, ada sebuah kaidah ya. Kaidah ini kata Nabi dalam sebuah fikih ya, dikatakan bahwa al-kail kailu ahli Madinah. Yang disebut yang ditakar ini, kail ini adalah takaran ahli Madinah. Wal waznu ahli Makkah, dan yang ditimbang itu adalah timbangan ahli Makkah. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, segala yang makil itu adalah yang ditakar, yang ditakar. Yang ditakar ini kalau di kita sekarang volume. Di dalam sebuah wadah misalnya begitu ya. Ini 1 sok misalnya begitu, atau 1 mud. Nah, ini adalah takaran, ditakar. Kalau sekarang volume ya. Misalkan liter sekarang ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika ahli Madinah di zaman Nabi, orang-orang Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakar sesuatu barang, maka sesuatu barang itu disebut ditakar. Ya, misalnya gandum, kemudian apalagi kurma, kemudian apalagi misalnya anggur tadi kan, anggur, kemudian kismis. Nah, ini semuanya ditakar oleh penduduk Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah makil,
ditakar, ya demikian. Nah kalau wazan itu ditimbang, itu kilogram, gram, kilogram, ini di wazan. Maka tidak termasuk barang yang dizakati kalau ini diwazan, ditimbang. Taib. Kaidah yang kedua ya, yang disebut dengan makil adalah biasanya pertama biji-bijian. Nah ini biji-bijian. Maka biji-bijian ini biasanya dimakil, ditakar. Kemudian yang kedua cairan. Nah ini cairan. Jadi kalau cairan, biji-bijian ini ditakar di volume. Maka termasuk ke dalamnya adalah beras. Nah, beras ini nanti dimakil, ditakar karena termasuk biji-bijian. Demikian ya. Jadi segala yang keluar berupa biji-bijian maka itu adalah ditakar. Maka ini wajib dizakati. Ya, ini yang disyaratkan yang pertama oleh mazhab Hambali adalah makilan yang ditakar ya. Demikian. Nah, kalau misalnya singkong yang panjang-panjang kan biasanya kan besar gitu ya. Kemudian apalagi misalnya pisang. Nah, ini biasanya tidak ditakar tapi di kilo atau di wazan, di mauzun, maka tidak dizakati kalau menurut mazhab Hambali. Jadi biasanya kalau yang ditakar itu yang biji-bijian ya. Ini yang pertama ya, ini menurut mazhab Hambali. Yang kedua, syarat yang kedua adalah muddakharan. Muddakhar itu adalah yang disimpan lama. Nah, maka kalau yang tidak bisa disimpan lama maka tidak dizakati. Contoh misalnya delima atau misalnya betih itu semangka. Nah, semangka ini tidak termasuk biji-bijian, tidak termasuk makil dan juga tidak bisa disimpan lama. Tomat tidak bisa disimpan lama ya. Maka setiap yang tidak disimpan lama ya maka ini tidak dizakati ya, demikian. Kemudian yang ketiga, syarat menurut Hanabila adalah balighun lin nisab, sampai ke nisab, artinya mencapai nisab. Apa nisabnya? 5 ausuk, 5 wasak, 5 ausuk. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Berarti 300 sok. 300 sok. Nah 300 sok itu berapa kilo kalau di kita kan begitu, karena bingung satu sok berapa. Nah ini sebetulnya ya tidak bisa dipukul rata. Jadi satu sok kurma beda dengan satu sok beras misalnya begitu ya. Satu sok gandum beda dengan satu sok kurma. Nah maka ini masing-masing memiliki takaran ya. Tapi misalnya ini satu sok beras ya itu kurang lebih sekitar 2,4 kilogram. 2,4 kilogram. Berarti kalau misalnya kita menanam beras atau menanam padi ya, berapa nisabnya? Berarti 2,4 kali 300 ya. 2,4 kali 300 ini. Berarti sekitar 720 kilogram. Nah ini nisabnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 720 kilogram. Inilah nisab untuk buah-buahan atau biji-bijian ya, makanan pokok. Beras 720 kilogram. Kalau misalnya jagung 720 kilogram, maka ini sudah mencapai nisab ya. Nah, ini balighun nisab, syaratnya balighun lin nisab, sudah mencapai nisab. Nisabnya 5 ausuk, 5 wasak atau 300 sok. Satu soknya kurang lebih kira-kira tadi berapa? 2,4 berarti 720 kilogram ya, 720 kilogram kurang lebih. Terus yang selanjutnya al wajib fihi, yang wajib ketika menunaikannya. Bagaimana? Berapa persen gitu ya, berapa per berapa yang harus dikeluarkan. Insukiya bimaunah, apabila diairi dengan maunah, dengan adanya biaya, dengan usaha. Nah, misalnya irigasi gitu kan. Kemudian apalagi misalnya menyewa orang untuk mengairi. Maka yang demikian masuk ke dalam maunah atau mu'nah ya, maunah atau mu'nah. Maka wajib zakatnya nisful usyr. Nisful usyr itu 1/20. 1/20 itu kurang lebih berarti berapa persen? 5%. Nah, 5% ya. 5% kalau diairi dengan hasil
atau dengan usaha sendiri. Misalkan dengan irigasi ya, atau dengan biaya, adanya biaya dalam mengairinya, maka ini 5%, nisful usyr, 1/20. Tapi kalau insukya bila maunah, apabila diairi tanpa ada maunah, tanpa ada usaha, tanpa ada biaya, misalnya sawah tada hujan ya, tada hujan, jadi menerima air hujan begitu ya, atau menyerap air sungai, jadi tidak ada biaya di situ, maka zakatnya al-usyr 1/10, berarti 1/10 10% ya. Jadi kalau dengan irigasi atau dengan biaya 5%, kalau dengan tada hujan ya, tidak dibiayai, maka 10%. Nah, bagaimana kalau sebagiannya diirigasi, sebagiannya tada hujan? Nah, maka dilihat mana yang paling banyak. Kalau paling banyak dibiayai, maka 5%. Tapi kalau lebih banyaknya tidak dibiayai, maka 10%. Tapi kalau tengah-tengah ya, maka setengahnya, berarti 7,5% ya. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ini yang kedua yang disebut al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi, ini adalah al-ma'adin, barang tambang. Nah, barang tambang. Apa barang tambang? Ya misalnya nikel gitu kan, apalagi timah dan lain sebagainya yang ditambang. Maka nisabnya adalah, berapa nisabnya? Qimatun nisabi ahadin naqadaini. Qimah ya, senilai dengan nisab salah satu dua mata uang. Dua mata uang itu apa? Emas dan atau perak ya. Berapa itu? Ya, kalau emas 85 gram yang sebagaimana sudah kita bahas, atau perak berapa? 200 dirham atau 595 gram ya. 595 gram. Jadi kalau perak 595 gram, emas 85 gram. Nilainya ya, mana yang terkecil yang kemarin itu adalah ini ya, 7.375 ya kalau tidak salah. Pokoknya 595 gram perak dikali berapa per gramnya sekarang, misalkan 13.000, tinggal hitung saja. Nah, inilah nisab minimal yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita mengambil bahan tambang ya dari muka bumi ini senilai ini ya 595 gram perak, maka wajib dizakati ya, demikian. Kemudian al-wajib fihi, berapa yang wajib ditunaikannya? Rubu'ul usyr. Rubu'ul usyr 1/40, yaitu 2,5% ya. Ini sama 2,5% seperti zakat emas, zakat perak ya. Ini kalau yang berkenaan dengan al-ma'adin atau barang tambang. Kemudian selanjutnya al-asal. Nah, ini al-asal itu adalah madu. Ini beda ulama ya, berbeda pendapat. Kalau Malikiyah dan Syafi'iyah tidak wajib. Jadi tidak ada kewajiban membayar zakat dari madu. Tapi kalau Hanafiyah dan Hanabilah yang sekarang kita bahas ya, dari mazhab Hambali, maka ini wajib untuk membayar zakat madu ya. Baik itu madu ini diambil atau diternak di tanah kita punya tanah ya, kita punya kebun, kemudian kita berternak madu ya dengan memelihara lebah begitu ya, atau kita pergi ke gunung atau kemana, ke tempat lain gitu ya, untuk mengambil madu, maka ini sama diwajibkan untuk membayar zakat. Inilah menurut pendapat mazhab Hambali, wajib membayar zakat ketika madu ya, untuk memanen madu. Bagaimana nisabnya? Ini nisabnya adalah 160 liter. Jadi 160 liter. Jadi kalau kita mengambil madu sampai 160 liter, maka wajib untuk membayar zakat ya, atau kurang lebih 61 kilogram ya. Ini kurang lebih seperti ini. Maka ini wajib dizakati. Berapa kewajiban zakatnya? Al-usyr, yaitu 1/10. Jadi 10%. Jadi kalau kita 200 liter misalkan ya, kita memanen madu ya, maka 10%-nya 20 liternya itu wajib dizakati ya. Ini kalau menurut mazhab Hambali, madu ini wajib dizakati. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak wajib, karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Demikian ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ar-rikaz. Nah, ar-rikaz ini adalah ma wujida min difnil jahiliyah.
Jadi yang diperoleh dari kuburan jahiliyah, maksudnya dari di dalam tanah gitu ya, di dalam tanah. Misalnya kalau sekarang harta karun gitu ya, harta karun, peninggalan jahiliyah. Nah, maksud jahiliyah ini adalah orang-orang kafir di zaman dahulu, baik itu Romawi gitu kan, atau Yunani atau Cina begitu ya, yang dulu dinasti-dinasti Cina gitu, dinasti Jepang, pokoknya mah peninggalan di zaman dahulu. Ini namanya ar-rikaz. Ar-rikaz. Bagaimana nisabnya rikaz ini? La nisaba fi, tidak ada nisabnya. Jadi ketika kita mendapatkan harta karun misalnya begitu, maka langsung dibayarkan zakatnya tanpa ada nisab. Harus sekian kilo, harus sekian gram, harus sekian, tidak ada ya, tidak ada nisab di dalamnya untuk rikaz. Kemudian bagaimana al-wajib fihi? Bagaimana cara membayarkannya? Al-khums. Al-khums itu adalah seperlima dari nilai barang tadi yang kita dapatkan. Kalau nilainya 1 miliar, maka seperlimanya itu dikeluarkan. Ya, seperlimanya berarti berapa? 1 miliar kurang lebih berarti 220 juta ya, 200 juta. Seperlima itu berapa persen? 100 bagi 5, 20 ya, 20% ya, 20%. Betul, 10% ya, 1 miliar itu 10, afwan, 1/5 kali 100 bagi 5, 20 ya, nanti 20%, 20%, betul ya, 20%. Maka 20% dari 1 miliar itulah yang wajib dizakati, berarti 200 juta ya, 200 juta. Dari 1 miliar. Inilah seperlimanya harus dibayarkan ya. Kemudian ini masrifuhu atau diberikannya itu kepada siapa? Kalfai. Ini seperti fai. Fai ini adalah seperti gonimah. Kalau gonimah ini didapatkan dari orang-orang kafir dengan cara dipaksa, kan dengan peperangan ya, dengan peperangan, maka harta-harta orang kafir kita ambil dengan cara paksa, namanya gonimah. Kalau fai ini harta orang kafir tapi dengan cara damai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara damai. Yaitu apa? Misalnya membayar jizyah, kemudian apalagi misalnya kharaj, pajak begitu ya. Nah, ini diambil dari orang-orang kafir, tidak dengan cara pemaksaan berupa peperangan ya. Inilah namanya fai. Maka fai ini bukan 8 asnaf. Kalau zakat nanti kan 8 asnaf, nanti kita bahas ya. Tapi kalau fai ini lima solihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi misalnya untuk bisa pembangunan masjid dan lain sebagainya, begini ya. Demikian. Adapun zakat nanti 8 asnaf itu ya. Wallahu a'lam. Inilah yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.